Si miskin ingin ikut reuni teman sekolah. Malah mencuri robot wanita untuk dijadikan istri. Bahkan menempelkan wajah bunga sekolah di atasnya. Setelah dirakit selesai, tapi malah menemukan bahwa ini adalah pacar yang kasar. Ini membuat si gemuk ketakutan. Dia segera memeriksa kartu nama robot. Langsung bingung. Ternyata dia mencuri robot. Sekarang masalahnya, belum sempat ditangkap. Mungkin akan dibunuh oleh robot. Robot segera mengklaim bahwa dia dirakit oleh si gemuk. Jadi hanya akan mengikuti perintah si gemuk. Dan memiliki perjanjian kerahasiaan sendiri. Tidak akan memberitahu siapapun. Saat si gemuk masih ragu, robot sudah merias dirinya dengan cantik. Melihat itu membuat si gemuk merasa gatal hati. Maka dia memutuskan untuk membawa robot wanita itu terlebih dahulu. Selesai reuni teman sekolah baru bicara. Namun, reuni teman sekolah adalah tentang pamer. Hanya si gemuk yang menderita fobia sosial duduk sendirian di samping. Saat itu selama masa sekolah, dia selalu dibully. Teman laki-lakinya mendekat. Mulai mengolok-olok si gemuk seperti biasa. Mengatakan orang terlalu gemuk terlihat jelek. Pasti dia jomblo. Si gemuk malu-malu menunjukkan cincin pernikahannya. Mengungkapkan bahwa dia sudah menikah. Dan istrinya adalah teman sekelas kita. Teman laki-laki langsung melihat sekeliling setelah mendengarnya. Setelah melihat semua teman perempuan, dia mengejek si gemuk. Siapa yang bisa cocok denganmu? Namun si gemuk berkata bahwa dia belum datang. Teman sekolah yang cantik dari paduan suara mengira dia bercanda. Tak disangka, dalam sekejap. Itu adalah Tatiana, aku pikir dia menetap di luar negeri setelah lulus SMA. Ya, dia menjadi seorang model di negara yang indah itu. Maaf, boleh saya lewat? Saya ingin duduk di samping suami saya. Saat teman-teman sekelas terkejut, Tatiana langsung memberikan pujian kepada si gemuk. Seorang teman laki-laki melihat Tatiana dengan mata terbelalak. Mereka sama sekali tidak percaya dengan keunggulan seperti itu. Bunga sekolah malah menikah dengan pria gemuk. Saat gemuk pergi ke toilet, mereka mendekati Tatiana. Mulai mencemooh gemuk. Mengatakan bagaimana gemuk bisa menikahimu. Apakah matamu bermasalah? Namun Tatiana berkata, kalian ini iri dengki dan benci. Seperti wanita sepertiku. Kalian hanya bisa melihat kami di internet. Hanya bisa berani di mulut. Sebenarnya tidak ada yang sehebat gemuk. Malu di depan Tatiana. Teman-teman laki-laki marah sampai gigi gemeretak. Hanya bisa marah pada gemuk. Mereka memblokir gemuk di depan pintu toilet. Seperti membulinya seperti waktu kecil. Saat pria bersiap untuk bertindak. Hanya butuh 2 detik. Tatiana langsung menjatuhkan ketiganya. Selanjutnya, si gemuk membawa Tatiana di tengah decak kagum orang-orang. Pandangan yang anggun pergi. Si gemuk yang benar-benar terlibat dalam peran bahkan melepas pakaiannya. Diletakkan di tubuh Tasya. Namun Tasya mengatakan bahwa dia terbuat dari bahan N-meter. Dapat menahan perbedaan suhu positif dan negatif 100 derajat. Saat gemuk terkejut. Namun polisi C mendekat. Meminta identitas mereka. Namun sebagai robot, Tasya sama sekali tidak memiliki identitas fisik. Polisi C dengan niat buruk ingin melakukan pemeriksaan fisik. Namun pada detik berikutnya. Tindakan ini langsung membuat si gemuk terkejut. Tuduhan ini besar. Dia segera membawa Tasya pulang. Memutuskan untuk mematikan dan mengirimnya kembali ke laboratorium besok. Namun 2 hari kemudian sebelum mereka bisa pergi. Mereka dihadang oleh kedatangan orang tua di dalam rumah. Tasya mengikuti pengaturan yang dimasukkan kemarin. Mengatakan bahwa dia adalah istri si gemuk. Mereka sudah terdaftar sebagai suami istri. Ini membuat orang tua bingung. Apakah saya gemuk atau tampan? Anak laki-laki yang belum punya uang. Bagaimana bisa menikahi seorang menantu perempuan yang begitu cantik? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Untuk menguji tebakannya sendiri. Dia membawa keluarganya ke restoran untuk makan. Tapi Tasya hanya melihat tanpa makan. Ibu yang merasa bingung bertanya padanya. Mengapa tidak makan? Tasya mengatakan bahwa dia tidak memiliki nafsu makan. Dapang segera datang untuk menyelesaikan situasi. Tasya mengatakan bahwa dia tidak memiliki selera makan. Sebagai model harus menjaga bentuk tubuh. Ini membuat ibu sangat senang. Setelah makan, Dapang meminta Tasya untuk mengantarkan orang tuanya pulang. Sementara dia sendiri pergi ke laboratorium. Tapi begitu sampai di pintu, dia menemukan banyak polisi telah tiba di sana. Dia masuk dengan berani. Namun dia diinterogasi oleh detektif. Apakah kamu pernah pergi ke laboratorium? Karena sebuah robot militer dicuri. Dia curiga itu dicuri oleh mata-mata. Dan meminta Dapang untuk membuka sistem pemantauan. Dan membuat besar nol. Dapang mulai beroperasi dengan hati-hati. Dia memiliki ide cemerlang. Dia mengalihkan perhatian inspektur. Lalu dengan cepat mengubah data. Dia pikir semuanya akan berjalan lancar. Namun siapa yang menyangka? Inspektur masih memiliki kartu as. Dia mengeluarkan pelacak. Meminta Dapang untuk menyambungkannya ke komputer. Sehingga bisa melacak posisi robot. Saat itu, Tasya masih bersama orang tua Dapang berjalan-jalan. Orang tua selalu bingung. Tasya begitu istimewa. Mengapa dia memilih putranya? Tasya menjawab.
Saya bukan manusia, saya adalah robot. Saya bukan seorang budak. Putramu yang mencuriku dari laboratorium. Ini langsung membuat ayah tertawa.